Good morning, PT Tugas Enteng. Can I help you? Can I speak to Mr. Ubed Zubaidi? I'm sorry, he is out of the office today. Would you like to leave a message? Please tell him that I call. He must call me as soon as possible. He has my number. Would you like to spell your name, please? M-A-N-T-A-N. Thank you. Masih bersama Tugas Enteng. Hello students, how are you today? I'm fine too, thank you very much. Okay, well, setelah kamu melihat video di awal, kamu tahu ya bahwa video itu tentang orang yang menelpon, ya, orang yang menelpon dan meninggalkan nama ya. Ternyata itu apa? Tulisannya mantan. Loh, pernah nggak ditelepon mantan? Oke, dialognya secara lengkap seperti yang ada di layar ya. Jadi, good morning PT Tugas Enteng, can I help you? Selamat pagi PT Tugas Enteng, can I help you? Bisa saya bantu? Can I speak to Mr. Ubed Zubaidi? Bisakah saya bicara dengan Bapak Ubed Zubaidi? I'm sorry, he's out of the office today. Maaf, hari ini beliau sedang keluar. Would you like to leave a message? Maukah Anda untuk meninggalkan pesan? Please tell him that I call. Bilang padanya bahwa saya menelpon. He must call me as soon as possible. Dia harus menelponku sesegera mungkin. He has my number. Dia punya nomorku. Ya, jadi sekretarisnya itu dihubungi. Terus si penelpon itu pengen bicara sama Bapak Ubed Zubaidi. Ternyata Bapak Ubed Zubaidi-nya keluar kantor ya. Sehingga si sekretaris bilang, ada pesan? Si penelponnya memberikan pesan ya. Terus sekretarisnya bertanya lagi, would you like to spell your name please? Ya, karena pesan kan biasanya harus ada dari siapa itu ya pesannya. Maka yang awal itu kan belum ada namanya, nama penelponnya kan belum ada. Makanya sekretarisnya bilang, would you like to spell your name please? Maukah Anda untuk mengeja nama Anda? Kemudian si penelpon bilang M-A-N-T-A-N. Wah, ternyata mantan. Ini contoh aja, contoh simple aja bagaimana sebuah panggilan telepon itu bisa ketika orang tidak di tempat, yang kita telepon tidak di tempat, kita bisa menitip pesan ya. Pernah ya mungkin ya di rumah atau di sekolah atau di kantor itu hal ini seringkali dilakukan. Makanya kita bahasa Inggris menggunakan materi ini. Misalnya kamu nanti di rumah ditelepon, bapakmu ditelepon, ternyata kamu yang nerima, terus orang penelpon tadi nitip pesan. Lah, itu yang kita pelajari hari ini. So, hari ini judul kita adalah Taking and Leaving Simple Phone Message. Bagaimana memberikan dan meninggalkan pesan simple, pesan sederhana melalui panggilan telepon. Okay, taking simple phone message is something that is important that and useful in every language ya. Jadi meninggalkan pesan melalui telepon itu ya sangat berguna di setiap bahasa. At home or at work, we might need this skill when we receive a call on the phone and need to pass a message for others. Ya, mungkin ini pastinya kemampuan ini harus kita miliki di rumah maupun di tempat kerja nanti. Menerima pesan ya, memberi pesan itu harus kita miliki, terutama nanti kalau perusahaanmu itu bermitra dengan asing ya, harus menggunakan bahasa Inggris, maka kita belajar ini ya. Jadi harus kita miliki. We often find ourselves in a situation when we receive a phone call for someone who's not there and that's a message we need to take for the person. Ya, mungkin sering ya kita ditelepon, kemudian yang
di telepon itu ternyata yang menelpon ingin bicara dengan orang lain di rumah kita atau di tempat kerja, dan kita nggak bisa menemukannya pada saat itu sehingga harus memberikan pesan. There are some useful different phrases we can use for that. Nah, ada banyak frasa yang bisa kita gunakan ketika kita menelpon seseorang. When calling someone, kita biasanya ngomong ya, hello, can I speak to Mr. Ubed Zubaydi please? Kayak gitu ya, misalnya. Bisa saya bicara dengan good morning, good afternoon, this is kasih namamu, I would like to speak to siapa. Yang kedua ini lebih lengkap ya. Kalau yang awal itu kan bisa saya bicara dengan siapa, itu kan nggak ngerti yang ngomong, yang nelpon itu siapa. Tapi yang kedua ini lebih komprehensif, lebih paham ya. Selamat pagi, saya Ubed, bisa saya bicara dengan Zubaydi? Nah, misalnya, if the caller and the person you want to talk is not there, you can leave a message. Here's some other useful phrases you can use. Ya, misalnya yang ditelepon itu nggak ada, kita bisa meninggalkan pesan. Contohnya, I would like to speak to bla 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 ya, about bla bla bla. Saya ingin bicara kepada Pak Ubed Zubaydi tentang proyek terbaru kita. Nah, misalnya itu. Could you ask Mr. Ubed Zubaydi to call me back at 6 PM? Ya, misalnya nggak di tempat, kemudian tinggalkan pesan ya. Bisa Anda beritahu ke Pak Ubed Zubaydi untuk menelpon kembali jam 11 siang, misalnya. Do you know when he or she will be back? Tahu nggak kapan akan kembali? Misalnya kan sedang pergi ya, maka ditanya, tahu nggak kembalinya kapan? Nah, nanti biasanya kalau misalnya nanti jam 12 sudah kembali, berarti ya nanti jam 12 kita nelpon lagi gitu. When receiving the call, ya ketika kita nerima telepon, ya misalnya ada orang telepon ya, terus kita jawab ya, hello, Ubed Zubaydi speaking. Halo, Ubed Zubaydi sedang ngomong nih, sedang bicara. Ya ketika kita menerima telepon ya, good morning, Ubed Zubaydi speaking. Ya, ini ada sapaannya ya, good morning, selamat pagi, Ubed Zubaydi bicara. Atau yang lebih lengkap, good morning, this is Ubed Zubaydi. This is PT apa itu ya, PT Tugas Enteng, and Ubed Zubaydi speaking. May I help you? Bisa saya bantu? Ya, ini ketika menerima telepon. Terus bawahnya, when a caller asks for someone who's not there. Ketika si penelpon itu meminta sesuatu untuk seseorang yang tidak di situ, yang ingin dihubungi. Ya, maka kita yang ditelepon itu memberikan semacam apa ya, pemberitahuan, alasan ya, bahwa yang ditelepon yang ingin diajak bicara itu nggak ada di tempat ya. I'm sorry, he is not at home in the office at the moment. Ya, misalnya mau bicara dengan bapak, maka bapakmu ya, maka kamu bisa beri alasan, mohon maaf bapak sedang nggak di rumah. Nah, itu maksudnya gitu. I'm sorry, he is not at home at the moment. May I take a message? Mau bertitip pesan? Atau my father is not here. Can I take a message? Bapak belum kembali, bapak belum pulang, bisa nitip pesan? I'm sorry, he is in a meeting now. Would you like to leave a message? Mohon maaf, beliau sedang rapat. Mau titip pesan? She is on vacation leave now. May I take a message? Ya, misalnya masih liburan ya di kantor itu, rekan kerja kita masih liburan, maka ada yang nelpon, terus kita berikan alasan, she's on a vacation leave now. May I take a message? Nah, ketika dalam panggilan itu ternyata yang bicara nggak jelas, maka kita bisa
meminta untuk diulangi. When the message is not clear, you can ask the caller to repeat. Could you speak more slowly, please? Mohon maaf, bisa bicara pelan? Could you repeat that, please? Bisa diulangi? Could you spell that, please? Bisa dieja? Nah, kayak yang di awal itu ya. Would you like to spell your name, please? Bisa mengeja nama, karena biasanya kalau nama itu tulisan sama penyebutan kadang beda, makanya dieja. Okay, actually there is no strict rules on how to receive call and take a message. Nggak ada peraturan yang khusus sih tentang ini ya. We just need to make sure we know who the caller is, what do they want to talk about, where the message is, and what number the person should call them back if they have many numbers ya. Yang penting apa? Yang penting ketika ada seperti ini, kamu tahu siapa yang nelpon, mau apa, kepada siapa dia ingin ngomong, pesannya apa. Kalau ada ya nomornya, ya nanti bisa kita sampaikan kepada yang ditujukan pesan itu. Oke, kita ke example ya. Example. Nah, di sini ada Dodi, ada Linda ya. Dodi berkata, Dodi, hello, Dodi speaking. Halo, Dodi bicara. Hey Dodi, is this Tina home? Hey Dodi, apakah ini rumahnya Tina? Who is this? Siapa ya? Tina hasn't come back home yet. Tina belum pulang. This is Linda. Do you know when she'll back? Kapan dia pulang ya? Oh, hey Linda, I'm not sure, but probably in an hour or two. Saya nggak yakin, tapi mungkin 1 jam 2 jam. She went out to buy something. Can I take a message? Dia sedang keluar untuk beli sesuatu. Mau nitip pesan? Yes, could you tell her to call me back, please? Ya, bisa bilang untuk menelpon saya kembali? Sure, tentu. But I've just changed my number. Could you pass it to her? Tapi saya baru saja ganti nomor, changed my number. Could you pass it to her? Bisa sampaikan kepadanya? Yeah. What's your numbers? Berapa nomormu? I'll take a note. Saya akan catat. Okay, my number is 081598767999. Itu nomornya, nomor baru ya. Let me repeat. Ya, kalau nomor biasanya diulangi gitu ya. Diulangi biar cocok. Right? Ya, benar. That's correct. Ya, benar sekali. Okay, I'll tell her when she comes back. Oke, saya bilang dia ketika dia pulang. Thanks again, Dodi. You're welcome. Ya, sama-sama. Nah, dari percakapan itu kita tahu ya bahwa si Linda itu pingin bicara dengan Tina, temennya mungkin ya. Terus yang menerima siapa? Dodi. Dodi itu siapa ya? Ya mungkin saudaranya si Tina ya. Mereka ini kan nelpon di rumah ya. Jadi nelpon di rumah. Mungkin si Dodi ini saudaranya si Tina. Kemudian si Tina ternyata sedang pergi membeli sesuatu. Kemudian Lindanya nitip pesan, nanti ketika Tina pulang itu harus menelpon balik. Berarti tapi karena nomornya si Linda itu ganti, maka si Linda memberi nomor kepada Dodi. Nah, intinya dapat ya. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan berdasarkan itu. Who is calling? Siapa yang menelpon tadi? Linda. Ya, Linda is calling. Who is the caller want to talk to? Siapa yang ingin si penelpon itu cari ya, bicara? Pingin nelpon siapa sebenarnya? Tina ya. Ya, Tina. Is Tina at home at the moment? No ya. Dia nggak di rumah. What message Linda leave? Apa yang pesan yang Linda tinggalkan apa? Bahwa harus menelpon. Di nomor yang baru ya.
Tina must call Linda in her new number. Why does Linda give Daddy her number? Kenapa si Linda itu memberi Dodi nomor? Ya karena nomornya ganti. Nah gitu ya, gampang sekali ya. Who is calling? Siapa yang menelpon? Linda is calling. Who is the caller want to talk to? She is Tina. Yang ingin si Linda telepon itu ya Tina. Is Tina at home at the moment? No, she is not. What message that Linda leave? Apa yang pesan yang Linda tinggalkan? Tina must call Linda in her new number. Ya. Tina itu harus nelpon Linda di nomor yang baru. Why does Linda give Dodi her number? It because she changed her number. Ya karena si Linda itu ganti nomor. Nah sekarang tugasmu ya, assignment. Ya tugasmu. Ada Leia Tatia. Good morning, Leia Gunawan from Smith Company speaking. May I help you? Good morning, this is Tatia Sukma. I would like to speak to Mr. Rio. Dan seterusnya ya, kamu bisa baca sendiri. Nah, tugasmu adalah untuk menjawab 5 pertanyaan yang gampang ini ya. Silakan dijawab, tulis di buku, diberi nama dan difoto, kirim e-learning. Oke, that's all ya. Itu saja, terima kasih. Hari ini kita belajar tentang taking and leaving simple phone message. Bagaimana kita bisa memberikan atau menerima atau meninggalkan pesan melalui percakapan telepon. Ya, kita sudah banyak contohnya di sini, bisa dipelajari kembali. That's all for today. Terima kasih banyak. Bye bye.